Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Fahrudin, mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang mana pada kesempatan ini akan memaparkan satu tema dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang dibimbing oleh Ustadz Mukhrid Siddiqi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang memahami hadis dari sisi kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih secara etimologis adalah lawan kata dari sakit. Secara terminologis, hadis sahih mengandung sifat qabul paling tinggi. Artinya, hadis sahih ini adalah derajatnya paling tinggi. Artinya, hadis yang diterima yang paling tinggi. Kemudian, syarat-syarat hadis sebagai berikut ya, ada 5. Yang pertama, ittisal sanad. Yang kedua adalah turrawi. Yang ketiga, tamamud dhabt, ya, tamamud dhabit, ya. Yang pertama itu maksudnya ittisal sanad, yaitu bersambungnya sanad. Kemudian yang kedua adalah turrawi, yaitu rawi yang adil. Yang ketiga, tamamud dhabt atau sempurnanya hafalan. Yang keempat, kulluhu minasyudud, artinya bebas dari syad, ya. Yang kelima, kulluhu minal illah, ya, bebas dari illah. Mari kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama tadi syaratnya adalah ittisalus sanad, yaitu sanadnya bersambung. Makna bersambung di sini adalah setiap rawi mendengar hadis dari orang di atasnya dengan hakiki, ya, dengan benar-benar dia mendengar. Dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang yang di atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai akhir sanad. Seperti contoh misalnya hadis Imam Bukhari, ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnain kafi salasah. Rawahul Bukhari fi kitabihil At-Ta'imah. Yang artinya, saya menerima hadis dari Abdullah bin Yusuf. Ia berkata, Malik memberiku kabar dari Abu Zinad. Dia dari A'raj, dia dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan untuk 2 orang bisa mencukupi untuk 3 orang. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab At-Timah. Ini adalah sanad yang bersambung. Jadi Imam Bukhari mendengar hadis dari Abdullah, kemudian Abdullah mendengar dari Malik, Malik mendengar dari Abi Zinad, dan Abi Zinad mendengar dari A'raj. A'raj mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, dalam hal ini, ya, rawi itu harus
benar-benar dia ada hidup di masa gurunya, benar-benar dia ada gitu ya, wujud ya. Dan gurunya berada pada zaman guru sebelumnya sehingga benar-benar hakiki proses pendengaran hadis dan bersambungnya dia dengan orang yang di atasnya. Kemudian yang kedua adalah adalatur rawi, yaitu adilnya rawi. Artinya setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Adil tuh yang bagaimana? Ya, adil itu maksudnya adalah dia seorang muslim berakal, tidak melakukan tindakan kefasikan dan hal-hal yang merendahkan derajat. Maka orang kafir yang fasik atau orang gila atau orang majhul ya yang dia identitasnya itu tidak diketahui, itu tidak dikatakan adil. Tetapi wanita ya itu masih bisa diterima, riwayat darinya itu masih bisa diterima asalkan dia seorang muslimah berakal, tidak pernah melakukan tindakan fasik atau perkara-perkara yang merendahkan derajatnya. Demikian juga budak. Budak juga bisa diterima riwayatnya eh, dengan syarat dia sebagai seorang muslim berakal dan tidak melakukan tindakan fasik atau hal-hal yang merendahkan derajat. Jadi secara sederhananya itu makna adil adalah bersih perilakunya, ya. Bersih perilakunya maksudnya akhlaknya itu bagus ya. Akhlaknya bagus, akhlak perawinya bagus. Dan juga syarat lainnya yaitu sebagai seorang adil yaitu keilmuannya harus benar-benar bagus. Karena sifat adil, kesolehan dan takwanya seorang perawi ya ketika perawi itu dia adil, sudah melakukan yang tadi ya, dia seorang muslim berakal, tidak melakukan tindakan fasik, soleh dan sangat bertakwa, itu tidak otomatis menjadikan hafalannya kuat dan teliti dalam periwayatannya. Begitu juga sebaliknya. Seorang rawi yang kuat hafalannya, ya, teliti dalam periwayatannya, lalu orangnya adil, soleh dan takwa, maka dari itu ulama mensyaratkan sifat-sifat lain, yaitu setelah adil, perawi harus memiliki hafalan yang kuat. Kemudian dia juga teliti, detail dalam riwayatnya. Ya. Sifat ini kata ulama disebut sebagai tamamud dhabt atau hafalan yang penuh. Nah, ini merupakan sifat atau syarat hadis sahih yang ketiga. Ya, yang kedua tadi adil, yang ketiga maka dia tamamud dhabt. Ini yang ketiga. Tamamud dhabt. Artinya sempurna hafalannya. Maksudnya hafalan perawi ini benar-benar sangat eh, kalau orang Indonesia bilang ngelotok lah, sangat ngelotok. Artinya benar-benar di luar kepala, ya. Semua hadis yang didengarnya tertanam kokoh di dalam hatinya dan dia bisa eh, menerangkannya kapan saja. Artinya dia sudah di luar kepala hafalannya. Karena orang yang lupa, orang yang sering lupa ya, yang sering salah, dia tidak bisa disebut dengan tamamud dhabt, ya. Demikian juga orang yang lemah hafalannya. Maka ketika seorang rawi itu hafalannya lemah, maka hadis itu menjadi turun derajatnya yang tadinya harusnya ketika dia
hafalannya bagus, maka dia hadisnya derajatnya sahih. Namun ketika hafalannya buruk, maka dia turun derajatnya, bisa menjadi hadis hasan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah kulluhum nasyudud, bersih dari syad ya, bersih dari syad. Artinya rawi yang sikoh tidak berbeda isi riwayatnya dengan rawi yang lebih sikoh ya. Artinya di dalam periwayatan, karena setiap hadis itu biasanya diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Ada juga satu orang tapi kebanyakan lebih dari satu orang. Nah, ketika bersih dari syad itu maksudnya eh, riwayat ini dengan riwayat yang orang yang lebih sikoh itu sama ya. Jadi tidak menimbulkan keraguan-raguan ya. Itu namanya bersih dari syad. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima yaitu kulluhu minal illah, bersih dari illah atau illat ya. Artinya tidak terdapat illat di dalam hadisnya. Maka ketika di dalam hadis tersebut terdapat illat, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai hadis sahih ya. Illat itu seperti sifat yang samar yang menyebabkan tidak diterimanya hadis. Padahal tampak luar hadis itu selamat dari cacat. Maksudnya itu hadis itu masuk akal. Maksudnya eh, dari mungkin dari redaksinya itu masuk akal. Tetapi ternyata ketika dilihat lagi ada kejanggalan ya di dalam mungkin di dalam sanatnya. Nah, ini namanya illat ya. Nah, hadis sahih ini bersih dari illat. Kemudian hadis yang kedua, hadis hasan. Hasan secara bahasa ya adalah ma tastahihin nafs, sesuatu yang disukai hati. Itu hadis hasan. Menurut bahasa, sesuatu yang disukai hati. Sedangkan menurut istilah, hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil yang taraf eh, kedobitannya lebih rendah. Artinya hafalannya mungkin kemampuan menghafalnya atau kualitas hafalan seorang rawi itu lebih rendah dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Jadi di bawahnya, serta dia bebas dari syad dan ilat. Syaratnya ada lima juga, yaitu yang pertama ada apa tadi, ittisalu ittisalu. Eh, yang pertama bersambung sanadnya ya. Yang kedua adil, rawinya tuh adil. Yang ketiga dobit, rawinya ya hafalannya nggak buruk lah, tapi dia di bawah kualitasnya di bawah perawi hadis sahih. Yang keempat terlepas dari syad. Yang kelima terlepas dari ilham. Perbedaannya adalah di syarat ketiga yaitu hafalan perawinya. Dia kualitasnya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Ya, contohnya hadis dari riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Nah, Muhammad bin Amr ini dia terkenal dengan orang yang jujur, tapi hafalannya nggak bagus-bagus amat gitu, biasa aja.
Makanya hadis yang diriwayatkan oleh dia itu dia tidak mencapai level hadis sahih. Artinya dia di bawah level hadis sahih. Jadi dia termasuk sebagai hadis hasan. Ya. Hadis hasan sama hadis sahih ini eh, sama-sama bisa dijadikan sebagai dalil eh, atau hujah ya dasar hukum. Walaupun kekuatannya lebih rendah hadis hasan ini. Karena hadis hasan ini adalah termasuk hadis makbul atau hadis yang diterima. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa ya berasal dari kata ad-dha'fu yaitu artinya lemah. Lawan kata dari al-quwah artinya kuat. Dan secara istilah hadis dhaif ini adalah hadis yang dia tidak terpenuhi sifat-sifat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Ya, makanya hadis hadis dhaif ini digolongkan sebagai hadis mardud atau hadis yang ditolak. Ditolak untuk dijadikan sebagai hujah. Ya, dia tidak bisa dijadikan hujah dalam eh, dalam hukum hukum agama atau dalam akidah. Namun dia bisa dipakai untuk apa namanya fadilah amal, ya, atau anjuran-anjuran untuk berbuat baik dan menakut-nakuti dari berbuat yang buruk atau at-tarkib wa tarhib. Serta dia bisa dijadikan untuk dalil biografi dengan sejumlah syarat yang tertentu. Jadi itu adalah hadis doif. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari eh, kesempatan ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ambil yang benar ya dan buang yang salah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.